got so much motherfucking design on right now. Halo semuanya, jadi hari ini kita akan belajar mengenal jenis-jenis sampah. Nah, apa saja jenis-jenis sampah? Nah, jenis-jenis sampah yang pertama ada sampah organik, lalu yang kedua sampah anorganik, ketiga sampah bahan berbahaya dan beracun, B3, lalu yang keempat sampah kertas, dan yang kelima sampah residu. Jadi yang pertama sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang sifatnya mudah terurai di alam atau mudah busuk. Jadi contoh sampah organik itu ada sisa makanan, daun-daun, ranting pohon. Nah, sampah organik umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna hijau seperti pada gambar di samping. Dengan memisahkan sampah organik dalam wadah tersendiri, maka dapat memudahkan sampah organik diproses menjadi pupuk kompos. Lalu yang kedua, sampah anorganik. Nah, sampah anorganik merupakan sampah yang sifatnya lebih sulit diurai. Contoh yang termasuk sampah anorganik ada sampah kaleng, plastik, styrofoam. Jadi, sampah anorganik umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna kuning seperti gambar di samping. Dengan adanya tempat sampah khusus, maka dapat mempermudah pemanfaatan sampah anorganik sebagai kerajinan daur ulang atau daur ulang di pabrik. Jadi yang ketiga, sampah bahan berbahaya dan beracun. Halo semuanya, jadi hari ini kita akan belajar mengenal jenis-jenis sampah. Nah, apa saja jenis-jenis sampah? Nah, jenis-jenis sampah yang pertama ada sampah organik, lalu yang kedua sampah anorganik, ketiga sampah bahan berbahaya dan beracun, B3, lalu yang keempat sampah kertas, dan yang kelima sampah residu. Jadi yang pertama sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang sifatnya mudah terurai di alam atau mudah busuk. Jadi contoh sampah organik itu ada sisa makanan, daun-daun, ranting pohon. Nah, sampah organik umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna hijau seperti pada gambar di samping. Dengan memisahkan sampah organik dalam wadah tersendiri, maka dapat memudahkan sampah organik diproses menjadi pupuk kompos. Lalu yang kedua, sampah anorganik. Nah, sampah anorganik merupakan sampah yang sifatnya lebih sulit diurai. Contoh yang termasuk sampah anorganik ada sampah kaleng, plastik, styrofoam. Jadi, sampah anorganik umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna kuning seperti gambar di samping. Dengan adanya tempat sampah khusus, maka dapat mempermudah pemanfaatan sampah anorganik sebagai kerajinan daur ulang atau daur ulang di pabrik. Jadi yang ketiga, sampah bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, atau lingkungan sekitar. Sampah B3 umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna merah seperti yang terlihat pada gambar di samping. Contoh yang termasuk sampah B3 ada kemasan deterjen atau pembersih lainnya, sampah kaca, serta pembasmi serangga dan sejenisnya. Agar meminimalisir dampak yang mungkin ditimbulkan, sampah B3 perlu dikelompokkan secara khusus dalam satu wadah. 4. Sampah kertas. Sampah kertas juga merupakan jenis sampah yang dapat dipilah secara khusus dalam wadah tempat sampah berwarna biru, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Pemilahan sampah kertas berguna untuk memudahkan proses daur ulang kertas. Contoh yang termasuk dalam sampah kertas ada pamflet, karton, potongan kertas, kemasan berbahan kertas, dan juga buku. Buku juga termasuk dalam jenis sampah kertas. Lalu yang kelima, sampah residu. Sampah residu merupakan sampah sisa di luar keempat jenis sampah yang telah kita bahas di video sebelumnya. Tempat sampah yang diperuntukkan bagi tempat sampah residu